Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yuninto Saraningsih Umbure. Saya dari kelas 2 reguler sore semester 7. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya dari mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial dengan judul Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan, Pemerintahan Pembangunan dan Inklusi Sosial di Amerika Latin oleh Rebecca Villeneuve Ulfgrad. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari 12 orang Amerika Selatan yang merdeka di negara-negara menandatangani perjanjian konstitutif dan organisasi yang baru dibuat oleh UNASUR, yang artinya Unation de Naciones Suramericanas, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antar negara anggota untuk menjamin ruang kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan. Pemberhentian keanggotaan separuh negara anggota UNASUR adalah kesempatan yang baik untuk menanyakan dampak sengketa presiden pembuatan kebijakan daerah. Namun, interpretasi ini berjalan singkatnya variasi proses yang terjadi di lingkungan UNASUR. Presiden dan menteri luar negeri terlibat di berbagai daerah dan nasional konflik dan menawarkan solusi atas nama UNASUR. Namun, dibentuk keterlibatan bukanlah ciri organisasi, tetapi lebih merupakan produk dari pertemuan puncak yang sukses. Tata kelola regional di Amerika Selatan. Berkenaan dengan agenda politik, para ulama biasa menafsirkan dari Amerika Selatan sebagai indikasi proses yang berkepanjangan transformasi regional di Amerika Selatan, terutama para pendukung sebuah regionalisme pasca hegemonik. Organisasi baru dibangun dengan memperhatikan pengalaman organisasi lama. Akibatnya, berbeda dalam jangkauan dan ruang lingkup, serta dalam waktu keberadaannya. Hal ini merupakan langkah regional Amerika Selatan. Regionalisme lama dan baru masih cenderung memperlakukan negara sebagai kesatuan aktor. Perspektif ini mengabaikan anggapan bahwa pluralisme kepentingan merupakan negara demokratis dan bahwa kepentingan ini juga dapat melampaui batas negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman konseptual tentang proses pembuatan kebijakan dalam kerangka pekerjaan organisasi regional antar pemerintah. Dari sudut pandang institusionalis, fleksibel adalah prakondisi pemerintah. Struktur formal diperlukan untuk melegitimasi interaksi, tetapi tidak boleh membatasi perkembangan penghentian pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, sesuai dengan koordinasi dan pengelolaan proses regional paralel, dengan demikian bukan pembentukan tatanan hierarki atau aturan tetap. Dengan demikian, pengadopsian konsep pemerintahan daerah memungkinkan untuk fokus pada kebijakan proses dalam pengaturan kelembagaan regional. Sebagai alternatif, di area tindakan efektif dan tanggung jawab bersama dari para aktor independen adalah pendekatan analitis yang berharga untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam bidang kebijakan publik tertentu, yang pada dasarnya adalah kebijakan publik daerah pembuatan. Dengan mempelajari jaringan transgovernmental bekerja di tingkat regional, studi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kesimpulannya, konsep pembuatan kebijakan publik daerah saling berhubungan di tingkat makro yang ditentukan oleh struktur dan normatif daerah masing-masing
dengan pembuatan kebijakan tingkat mikro. Karena kondisi eksternal sama-sama berlaku untuk semua bidang kebijakan, kuncinya adalah memahami perbedaan perkembangan mereka terletak pada kekhasan area aksi kolektif. Kebijakan publik daerah teori integrasi. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum integrasi Eropa dimulai pada tahun 1990-an dan mulai mempengaruhi debat ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional atau antar pemerintah dan kerjasama. Organisasi Negara Amerika didirikan pada tahun 48 adalah penerus KTT Pan Amerika, dan kemudian Pan Amerika yang berasal dari tahun 1889. Meskipun demikian, tradisi awal dalam intraregional kerjasama di Amerika, proses integrasi dan relatif padat di Eropa sangat menentukan untuk pengembangan bidang ilmiah studi integrasi regional. Studi tentang integrasi Eropa itu terobosan untuk pengembangan teori integrasi regional. Amerika Latin menunjukkan perbedaan pola integrasi. Sebagian besar organisasi regional baru cenderung membentuk lembaga yang fleksibel. Kelembagaan berbeda dengan administrasi supranasional memungkinkan perkembangannya kekeragaman proses regional di tingkat yang berbeda sesuai dengan tuntutan konkret dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan kata lain, kelembagaan fleksibilitas memfasilitasi proses regional independen. Katzenstein pada prinsipnya mengembangkan konsep elektif analitik dalam menanggapi pekerjaan mereka pada teori hubungan internasional. Satu kritik utama adalah bahwa teori HI kehilangan relevansi praktisnya. Akademik penelitian dalam persepsi mereka berisiko kehilangan dunia nyata dilema. Searle dan Katzenstein mendefinisikan sebagai elektif setiap pendekatan yang berusaha melepaskan, menerjemahkan, dan selektif mengintegrasikan elemen analitik dari teori atau narasi yang telah ada dikembangkan dalam paradigma terpisah, tetapi yang membahas aspek terkait masalah substantif. Kebijakan publik dalam teori integrasi regional. Organisasi regional nasionalisasi adalah perwujudan kelembagaan proyek daerah. Menurut Regis Rossi, bentuk-bentuk kedaerahan baru adalah manifestasi dari penemuan kembali wawasan sebagai ruang bersama untuk menemukan sumber daya. Mereka menolak keunggulan domain ekonomi dan kerjasama internasional atau regional dan memandang integrasi sebagai fenomena multidimensi. Akibatnya, teknis rasionalis adalah solusi untuk masalah yang disebabkan oleh kekuasaan politik. Fungsionalis percaya bahwa pejabat nasional dapat bertindak sebagai teknis pejabat yang pertama dan terutama. Namun secara empiris, kami menemukan sebagian besar kesempatan regional memiliki prosedur pengembangan keputusan berbasis konsensus. Menurut pemikiran fungsionalis, rasionalis teknis mempertimbangkan solusi masalah. Meskipun demikian, neo-fungsionalisme mengingatkan bahwa ada kepentingan nasional yang relevan. Studi kebijakan dan publik regional, pembuatan kebijakan. Konsep analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah menjadi yang dominan. Pendekatan di tahun-tahun berikutnya dipengaruhi oleh analisis sistem dan publik manajemen administrasi. Tujuan dan analisis kebijakan adalah untuk memperkuat proses kebijakan dan memberikan nasihat yang semakin rasionalis, dan analisis kebijakan empiris memuncak pada apa yang sekarang disebut baru manajemen publik. Studi kebijakan dan pembuatan kebijakan publik regional. Konseptualisasi canggih dari publik, misalnya mengacu pada konsep Cicero tentang res publica yang berarti masalah publik dan menghubungkan publik dengan komunitas. Max Weber dan pemahaman tentang otoritas publik mewakili perpaduan kekuasaan dengan tujuan sosial yang sah. Dengan presiden adalah badan pembuatan keputusan utama secara hierarkis diikuti oleh Dewan Menteri Hubungan Luar Negeri. Perubahan politik di
di Amerika Selatan tidak seperti yang sering diasumsikan terkait dengan pemilihan presiden yang sayap kiri, tetapi dimulai lebih awal. Sekitar pergantian milium presiden sudah mulai merumuskan kembali kebijakan nasional dan untuk fokus pada pembangunan berkelanjutan. Kesehatan merupakan kebijakan pokok regional pertama di Amerika Selatan. Itu adalah subunit sektoral pertama dari International Union of American Republic dari tahun 90 yang merupakan pendahulu dari OAS. Faktor lain yang sering disebut adalah tujuan tindakan Dewan Kesehatan yang berbeda dengan organisasi daerah yang tersisa. Sedangkan UNASUR berfokus pada pelaksanaan proyek dan pembangunan rangkap jabatan. Tujuan Mercosur adalah menciptakan norma hukum yang diterapkan di negara-negara seperti yang dijelaskan oleh seorang delegasi. Mendefinisikan kebijakan sosial adalah masalah fundamental Dewan, meskipun pembuatan kebijakan secara konsisten mengidentifikasi dengan agenda politik UNASUR, itu menimbulkan kesulitan daripada memfasilitasi proses kebijakan daerah. Membuat dalam kasus Dewan Pembangunan Sosial, semua perwakilan melaporkan bahwa perkembangan sosial menjadi perhatian khusus negara mereka. Masalah saat ini diperdebatkan secara intensif adalah pendanaan proyek. Serikat saja tidak mampu menanggung biaya tinggi investasi infrastruktur. Apabila dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, kapasitas untuk melakukannya menurun. Namun pembuatan kebijakan di Dewan Kebudayaan memahami sebagai komplementaris. Sejalan dengan itu, konsep diaspora, migrasi, dan masyarakat ada tradisi ENAUS umumnya didukung oleh Peru, Ekuador, atau Bolivia. Di bidang budaya, proses kerjasama daerah sudah positif. Efek Wergilo membawa kesamaan yang diharapkan dari pembuatan kebijakan dalam budaya dengan menunjukkan bahwa hal itu memberi kami visibilitas yang lebih tinggi atau bidang kami untuk semua. Terlepas dari kemungkinan pengaruh politik yang mungkin dimiliki kedua negara dituntut di tingkat makro, analisis proses MIPRO menunjukkan bahwa kedua negara memiliki posisi yang ambigu di dewan yang berbeda. Demikian hasil review saya, selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.